Hadirin yang kami hormati, untuk sesi yang kedua, kami undang untuk ke depan sebagai moderator Ibu Dewi Alfianti MPD. Kami persilakan. Dengan hormat kami undang untuk ke depan pembicara utama kita yang kedua, Bapak Profesor Dr. Suwardi Anusara MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat kaget dan berbahagia dan kaget karena didapuk oleh panitia untuk menjadi moderator pada sesi pembicara Profesor Dr. Suwardi Anusara MHum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau dulu bagi yang belum mengenal, terutama mungkin mahasiswa. Meskipun sebenarnya kalau mahasiswa belum mengenal beliau, ini berarti belum kuliah. Karena saya kenal beliau ini, ini baru pertama kali bertemu dengan orangnya, itu pada saat kuliah di S1. Jadi beliau ini adalah orang yang lebih dahulu dikenal bukunya daripada orangnya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang masih belum mengenal nama beliau, berarti memang masih belum kuliah. Karena di berbagai mata kuliah yang terkait dengan kesastraan itu, buku rujukannya adalah diantaranya buku-buku beliau. Baik terkait dengan metodologi penelitian sastra, apresiasi sastra, kritik sastra, teori sastra, ada buku-buku beliau. Jadi dapat dipastikan mahasiswa yang belum kenal itu, yang pertama belum membaca bukunya, atau memang sudah diberikan bukunya tapi lupa dan tidak membaca barangkali. Nah, saya akan bacakan dulu sedikit mengenai riwayat hidup beliau. Ini kalau saya mencari di internet, yang keluar itu buku beliau semua. Nah, itu menunjukkan bahwa jejak kepenulisan beliau ini sudah tidak diragukan lagi begitu ya dalam bidang sastra dan budaya. Beliau lahir di Kulon Progo 3 April 1964, pakar bahasa dan sastra Jawa. Jadi saya tadi mencari-cari tentang beliau dan menemukan pidato pengukuhan beliau pada saat menjadi profesor ya, terkait dengan sastra dan budaya Jawa. Seperti itu. Beliau sekarang mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Ketua HISKI 2 periode. Jadi tidak boleh lagi ya setelah ini, Prof. Harus ganti ya. Oke. Nah, buku-bukunya yang wajib dalam berbagai mata kuliah kesusastraan, yang kalau saya waktu S1 dulu, pasti itu metodologi penelitian sastra. Saya ingat sekali buku itu, karena awalnya minjam dan akhirnya diambil teman lalu beli, begitu. Kemudian ada metodologi penelitian kebudayaan, teori dan metodologi pengajaran sastra, metodologi postmodernisme sastra, jadi teori-teori sastra dan kritik sastra ya, buku-buku metodologinya itu beliau buat. Kemudian ada metodologi ekologi sastra, pragmatik sastra, gastronomi juga ada begitu. Yang terbaru tentang folklore kalau tidak salah ya, Prof ya. Kemudian buku tentang sastra dan budaya Jawa juga banyak sekali, yang saya catat ini ada 2 yang membuat saya tertarik begitu ya, terkait dengan seksologi Jawa, kemudian budi pekerti dalam budaya Jawa. Dan ternyata tidak cuma menulis buku-buku yang sifatnya akademik, beliau juga membuktikan kedalaman kecintaan beliau terhadap sastra ini dalam penulisan karya sastra sendiri. Jadi beliau ternyata pernah memenangkan juara 2 lomba menulis novel. Jadi ini kategorinya apa sekarang? Akademis sastra atau sastrawan? Nah, itu nanti diserahkan ke beliau ingin yang bagaimana. Jadi beliau pernah menjuarai sebagai juara 2 lomba menulis novel Yayasan Citra Pariwara Jawa Tengah. Kemudian juga menulis esai sastra dan budaya
Dan yang juga menarik adalah beliau penerima hadiah sastra Rancage 2006. Ini adalah penghargaan terkait dengan sastra dan budaya daerah. Kalau di Kalsel kita kenal dengan Pak Jamal T. Suryanata dan Ibu Hopmiati Masud yang sudah pernah menerima penghargaan serupa. Nah, tema beliau pada hari ini yang diberitahukan oleh panitia kepada saya mengenai sastra dan zoologi. Artinya terkait dengan bagaimana hewan, binatang begitu ya dalam karya sastra mungkin, dan tentang wayang juga ya Pak. Prof, kalau tidak salah ini nanti minta disampaikan begitu. Tidak berpanjang lebar lagi, ini kalau berpanjang lebar, panjang lagi, lebih panjang dari ini singkat saja. Saya serahkan forum ini kepada Prof. Endeswara untuk berbicara lebih banyak tentang sastra dan zoologi, dan wayang juga mungkin. Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan keras saya doakan kalau mahasiswa segera lulus. Ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang bukan mahasiswa, saya doakan besok naik surga. Ya. Tapi jangan sekarang. Ya. Bunga melati di tepi rawa. Bertemu Suwardi, silahkan tertawa. Buku matematika di atas meja, silahkan ambil. Buku matematika di atas meja, belajar sastra harus bahagia. Mana tepuk tangannya? Baik, teman-teman, mohon izin Pak Rektor dan Pak Kepala UPT, saya kalau duduk ini karena terlalu empuk, barangkali saya agak kadang-kadang berdiri, ya. Karena terlalu empuk ini tidak seperti tempat duduk saya. Nah, mohon izin, saya akan sambil berdiri. Tolong ditayangkan, Mas, materi saya akan menyambung sedikit dari tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Saya sangat bangga dan sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan. Mathematics is beautiful. Ternyata sama dengan sastra. Sastra juga indah, sastra juga cantik, apalagi yang membaca, apalagi yang menulis, lebih cantik. Nah, ini sangat luar biasa. Dan tadi saya iseng cari-cari search itu di Google, ternyata ada edisi soft file-nya. Jadi nanti kalau ada yang menginginkan baca, yang Pak Rektor membaca tidak mau berhenti, saya membaca bab 1, aduh mengalir betul ini. Novel itu bagus ini. Judulnya, di subjudulnya itu ada 1, 2, 3 sampai 8 kalau tidak salah ya. 1, 2, 3 sampai 8. Ini memang pengarangnya ini agak unik ini. Nah, saya akan menyambung ini dengan ini sendiri ya. Loh, kok tidak kelihatan? Oh iya. Oke. Saya kembalikan. Nah, ternyata selain ini di dunia sastra, selain yang dibaca oleh Pak Rektor tadi, ada ini pemenang Nobel yang diselenggarakan oleh UNES, Universitas Negeri Semarang, buku panduan matematika terapan. Ternyata pemenang Nobel itu judulnya juga karena ada matematikanya. Loh, ini
Berarti sastra dan matematika itu kalau disejajarkan itu sama. Hanya memang kadang-kadang kalau kita di sekolah, kalau kita di pelajaran, guru matematika lebih ditakuti daripada guru sastra. Kadang-kadang ya, tapi tidak selalu. Biasanya guru matematika itu kalau sudah masuk kelas itu kan langsung diam. Mungkin beda dengan Pak Rektor ya, langsung diam. Orangnya diam, murid-muridnya semua diam. Karena kalau ada yang bicara, siapa tadi? Silakan keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluar. Oh, guru matematika dulu saya ketika sekolah itu, waduh, gitu. Ya.